Selamat sore, 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat tabrakan antar dua bus penumpang di Tanjakan Sumber Jati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah. Insiden terjadi saat bus yang membawa rombongan peziarah warga Pati mengalami remblong dan kemudian oleng ke kanan sehingga menabrak bus penumpang jurusan Purwodadi Pati. Kerasnya benturan membuat kondisi bus mengalami rusak parah sehingga bus dari arah Pati terguling dan kemudian menutup jalan raya. Para korban yang selamat saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Yakum Purwodadi. Sementara 4 korban yang meninggal masih dirawat di rumah jenazah rumah sakit untuk menunggu keluarga. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian, namun belum ada penetapan tersangka. 4 orang tewas dan belasan penumpang lainnya terluka akibat bus yang mereka tumpangi menabrak bus lainnya di Tanjakan Sumber Jati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi yang Anda saksikan adalah informasi yang tadi kami telah bacakan. Dan sekarang adalah kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kali ini 10 kendaraan wisata terlibat kecelakaan di Tol Cileunyi, Bandung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntung di kilometer 151 dan 152 arah keluar Tol Cileunyi dievakuasi oleh petugas PJR Tol Cileunyi. Sebagian besar kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang akibat tabrakan beruntun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Para penumpang mobil naas ini pun kini ditampung di pos PJR Gerbang Tol Cileunyi. Sebagian besar mobil yang akan menuju ke Sumedang, Garut, serta Tasikmalaya untuk berlibur. Tabrakan terjadi karena adanya mobil yang mengerem mendadak di saat lalu lintas sedang padat. 3 mobil terdepan tidak bisa mengendalikan kendaraan yang berakibat pada kendaraan lain. Hari pertama libur panjang akhir pekan diwarnai kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas. Kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalur penghubung kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arus lalu lintas kendaraan di ruas tol Purbalenyi menuju jalur selatan Nagrek macet sepanjang lebih dari 6 km. Kemacetan panjang juga terjadi selepas tol Purbalenyi, baik yang mengarah ke Sumedang ataupun juga Ranca Ekek menuju ke Tasikmalaya dan Garut. Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi hingga sore hari. Kemacetan panjang juga terjadi di jalur utama yang menghubungkan Bandung, Cirebon, dan Majalengka. Antrian kendaraan terpantau terjadi dari gerbang tol Cileunyi hingga Tanjung Sari sepanjang 6 km. Kemacetan di jalur ini disebabkan adanya aktivitas pasar di Tanjung Sari dan kemudian diperparah dengan banyaknya kendaraan besar yang membawa batu bara. Sementara dari arah sebaliknya, arus lalu lintas dari Cirebon mengarah ke Bandung terpantau ramai lancar. Diprediksi puncak kemacetan akan terjadi malam nanti. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di jalur poros tengah penghubung Surabaya Madiun Solo di Jombang, Jawa Timur. Kemacetan terjadi di 4 titik akibat banyaknya kendaraan yang melintas dari arah Surabaya menuju ke kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kemacetan, arus kendaraan dari Mojokerto ke Madiun kemudian dialihkan ke arah kota Pare melintasi Jalan Raya Jati Pelem. Sementara untuk arus dari kota Bojonegoro dan Lamongan dialihkan melalui jalur Pelandaan hingga masuk ke kota Nganjuk. Peninjau Pulau Reklamasi bersama dengan sejumlah menteri. Peninjauan itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nori Utari dan juru kamera Muhammad Rito. Ya Nori, apa hasil tinjauan dari Ahok beserta menteri ke sejumlah pulau reklamasi? Iya Egan, bisa kami sampaikan di sini, tepat di belakang kami ini adalah proyek dari reklamasi Teluk Jakarta. Dan baru saja tadi selesai dilakukannya peninjauan, yaitu ke reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan langsung oleh 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, dan juga Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, dan juga Menteri Kehutanan, maksud kami Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang juga didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dari total 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta, ada 2 pulau yang dilakukan peninjauan langsung, yaitu adalah Pulau C dan Pulau D. Dan di tengah peninjauan yang dilakukan tadi oleh 3 menteri dan juga 1 gubernur ini, di tengah peninjauan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan
ditemukan bahwa Pulau C dan Pulau D yang merupakan pengembang dari PT Kapuk Naga Indah ini telah ditemukan bahwa kedua pulau ini tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk dilakukannya pembangunan reklamasi. Tadi Siti Nurbaya menyebutkan beberapa hal yang belum dipenuhi, diantaranya adalah bahwa pengembang belum melakukan pengajian lebih lanjut atau jaminan adanya ketersediaan air bersih apabila Pulau C dan Pulau D ini telah difungsikan untuk masyarakat umum, dan juga tidak dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai aliran gas laut dan juga ditemukannya yaitu dengan keberadaan Pulau C dan Pulau D ini adalah potensi kerusakan terhadap hutan lindung di Muara Angke dan juga PLTU di Muara Angke. Dan ada satu poin penting yang diungkapkan oleh Menteri Siti Nurbaya bahwa idealnya antara Pulau C dan Pulau D ini seharusnya memiliki jarak yaitu minimal 100 meter. Dan pada saat tadi dilakukannya peninjauan dan juga kami juga ikut serta dalam peninjauan tersebut, memang ditemukan di lapangan bahwa keberadaan dari Pulau C dan juga Pulau D ini berhimpitan dan tidak ada sama sekali jarak. Padahal dengan jarak tersebut nantinya jarak yang ada ini akan difungsikan sebagai jalan bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya menangkap ikan. Dan saat tadi Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan hal tersebut, dari pihak pengembang yaitu Direktur 3 PT Kapuk Naga Indah yaitu Nono Sampono mengungkapkan bahwa mereka mengakui bahwa seharusnya pembangunan antara Pulau C dan Pulau D ini ada jarak. Namun karena kebutuhan konstruksi, maka untuk sementara ini pembangunan dilakukan penghimpitan terlebih dahulu. Namun apabila pemerintah Indonesia meminta agar adanya jarak atau jalan bagi para nelayan ini, mereka siap untuk melakukan pengerukan kembali. Dan juga dari pihak pengembang mengakui bahwa mereka telah menghentikan pengerukannya yaitu sejak bulan Oktober tahun 2014, dan setelah itu mereka hanya melakukan pemerataan atau pembangunan yaitu ruko dan juga rumah. Dan selain itu juga dari pihak pengembang meminta agar penerbitan IMB bisa segera diterbitkan. Namun dari pihak pemerintah yaitu dijawab langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa IMB tidak bisa diterbitkan terlebih dahulu sebelum persyaratan yang diminta pemerintah dipenuhi oleh pengembang. Egan. Ya, dari lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil dari tinjauan ini? Ya baik, Nuril, lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil tinjauan ini? Ya, Egan, bahwa tindak lanjut ini tadi dari pembicaraan 3 menteri yaitu Rizal Ramli, Siti Nurbaya, dan juga Susi Pujiastuti dan juga Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa seluruh 17 pulau yang ada di reklamasi Teluk Jakarta ini untuk sementara diberhentikan terlebih dahulu. Dan tadi juga setelah melakukan peninjauan, para menteri bertemu langsung dengan para nelayan yaitu di Pasar Ikan Muara Angke, dan memang pada saat para menteri datang, nelayan menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka sangat menentang dengan pembangunan reklamasi ini. Dan juga dengan adanya aspirasi tersebut langsung direspon oleh Menteri Perikanan dan juga Kelautan Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa sejak awal dirinya telah menolak dengan adanya pembangunan reklamasi ini karena bisa sangat mengganggu aktivitas nelayan. Namun Susi meminta kepada para nelayan untuk bersabar yaitu menunggu hasil dari moratorium untuk melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut mengenai keberadaan reklamasi ini. Apabila ditemukan dari 17 pulau ini ternyata mempunyai potensi merusak lingkungan dan juga mengganggu aktivitas nelayan, Susi menjamin bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pengerjaan pulau tersebut
akan dihentikan. Oleh sebab itu, Susi berharap dari pihak nelayan untuk bersabar dan menunggu hasilnya, yaitu pada bulan Oktober mendatang. Dan tentunya kita mengetahui bersama bahwa proyek dari Teluk Jakarta ini adalah mega proyek besar dari Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak swasta. Diketahui bahwa total dari pembangunan ini ditafsir yaitu mencapai sekitar 300 triliun rupiah, yaitu dengan total wilayah sebesar 6.000 hektar, dan juga ditafsir bahwa akan bisa menampung yaitu sekitar 1,75 juta orang untuk menampung di reklamasi ini. Dan yang terakhir tadi Menteri dari Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengkajian. Yang terpenting adalah bahwa pembangunan reklamasi ini tidak sepenuhnya dipegang kendali oleh swasta, melainkan harus dipegang kendali oleh pemerintah Indonesia dan mengutamakan mengenai kepentingan bagi nelayan selain mementingkan bagi komersil ataupun pihak swasta. Egan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama besok pagi akan meninjau sejumlah pulau reklamasi Teluk Jakarta. Ahok ingin melihat apakah ada penyimpangan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan pulau reklamasi. Keinginan Ahok meninjau pulau reklamasi Teluk Jakarta dikatakannya usai meresmikan ruang publik terbuka ramah anak Kalideres, Jakarta Barat. Ahok mengaku mengajak perwakilan sejumlah kementerian untuk meninjau pulau reklamasi. Ahok ingin memastikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL diterapkan pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Bila terjadi penyimpangan, Ahok menjelaskan pihaknya meminta reklamasi pulau dihentikan hingga pembangunan telah sesuai dengan AMDAL yang ditetapkan. Kita akan melihat penyimpangan dari AMDAL-nya. Jadi kalau ada penyimpangan dari AMDAL, maka akan buat berita acara minta dia perbaiki AMDAL. Dia harus menyetop, sekarang nggak bisa kita stop. Jadi kalau ada penyimpangan dari kajian AMDAL, maka dia harus berhenti. Setelah perbaiki AMDAL, mereka boleh terus lagi membangun. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melakukan pemanggilan terhadap 2 tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Syasa Wisastro langsung dari Gedung KPK. Syasa, siapa saja yang diperiksa hari ini dan adakah yang sudah datang? Ya Rika, memang hari ini KPK masih terus mengusut dan juga mendalami proyek maksud kami kasus dugaan suap proyek infrastruktur ataupun rekonstruksi PT Windu Tunggal Utama yang merupakan salah satu perusahaan yang melakukan rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara ini. Dan hari ini ada 2 tersangka baru yang baru ditetapkan oleh KPK pada minggu lalu menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap ini yang dipanggil oleh KPK, yaitu Amran Mustari, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 10 di Maluku dan Maluku Utara, dan juga Andi Taufantiro yang merupakan anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan dari 2 tersangka yang dijadwalkan akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, baru Amran Mustari saja yang terlihat tiba di gedung KPK. Tadi Amran Mustari tiba di gedung KPK sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan didampingi oleh beberapa orang stafnya. Sesaat tiba di gedung KPK, kami awak media sempat menanyakan apakah materi yang akan dibawakan atau ditanyakan oleh penyidik hari ini atau agenda apa dalam pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka hari ini. Namun Amran dan juga stafnya menyatakan akan memberikan statement setelah Amran menjalani pemeriksaan hari ini. Dan Amran ini memang dijadwalkan oleh KPK akan diperiksa mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini memang masih menjalani pemeriksaan dan kami masih menunggu apakah sebenarnya agenda yang diperiksakan oleh Amran pada hari ini. Dan nama Amran dan juga Andi Taufantiro ini muncul setelah persidangan Abdul Khoir ini. Mereka berdua dinyatakan oleh Abdul Khoir ini
ikut menerima sejumlah uang untuk meloloskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Dan mereka ini diduga turut menerima hadiah dengan total untuk semua pegawai dan penyelenggara negara yang dijanjikan oleh Abdul Khoir ikut menerima hadiah ini dengan total 21,8 miliar rupiah dan 1,6 juta Singapura dolar dan juga 72,7 US dollar. Dan selain dua orang ini ada juga dua orang lainnya yang diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Kementerian PUPR ini, yaitu Muhammad Armin Syarif Latukonsina selaku Wakil Wali Kota Ambon dan juga Mutakin SP selaku staf administrasi anggota DPR RI fraksi PKB untuk Musa Zainuddin. Rike.